semua masih dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara mencari pertidaksamaan jika daerah penyelesaiannya diketahui. Nah, seperti ini ya. Ada dua jenis daerah pertidaksamaan yang kita akan cari pertidaksamaannya, yaitu pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini contoh pertama ada 3 contoh. Tiga-tiganya merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier ya. Nah, yang kuadrat setelah ini kita akan pelajari. Nah, dari ketiga contoh daerah penyelesaian pertidaksamaan linier ini, cara untuk menemukan pertidaksamaannya itu berbeda. Karena di sini bentuknya itu, bentuk kurvanya atau garisnya itu berbeda ya. Dari 1 sampai 3 ada yang memotong sumbu X dan sumbu Y, ada yang melalui titik 0,0, sama ada yang diketahui 2 titik. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama ya. Nah, seperti ini. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu persamaan dari garisnya ini. Persamaan garisnya ini ya. Nah, caranya kalau diketahui memotong sumbu X dan sumbu Y gampang sekali. Tinggal kita lihat dia memotong sumbu Y di berapa nih? Memotong sumbu Y di 5 ya. Maka 5 tinggal kalian kali sama X. Nah, kebalikan ya. Memotong sumbu X di 3. Positif 3 ya. Positif 3 kali sama Y. Jadi kebalik ya. Motong sumbu Y di 5 tapi kalinya sama X. Motong sumbu X di 3 tapi kalinya sama Y. Sama dengan hasil kalinya. 5 kali 3, 15. Nah, kayak gini. Ini adalah nama dari persamaan garisnya, persamaan liniernya. Yang ini. Tapi kan kita mau cari pertidaksamaan untuk daerah ini ya. Nah, kebetulan di sini DP-nya itu yang diarsir. Nah, yang ini kita namain ya, yang ini DP-nya. Yang itu daerah penyelesaiannya. Nah, kita mau tahu nih pertidaksamaannya seperti apa. Bedanya nanti cuma di tanda, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, caranya gampang. Tinggal kalian terserah mau menguji pakai daerah mana aja. Kalian boleh menguji pakai daerah 0,0 supaya gampang. Nah, nanti ingat 0,0 mewakili daerah yang salah ya. Karena daerah penyelesaiannya kan yang ini. Berarti kalian boleh substitusi 0,0 ke sini. Lalu kalian bikin nanti pernyataannya menjadi salah. Coba ya kita masukin 0,0. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 titik-titik-titik 15. Berarti ini 0 titik-titik-titik 15. Biar pernyataannya jadi salah. 0 itu lebih apa dari 15? Biar jadi salah. 0 lebih besar ya. Kalau lebih besar kan 0 lebih besar dari 15. Salah kan pernyataannya? Nah, tinggal kita lihat ada garis bawahnya atau enggak. Di sini kan garisnya putus-putus. Kalau garisnya putus-putus ya berarti nggak ada garis bawahnya ya. Jadi kita udah dapat tandanya itu adalah lebih besar. Maka pertidaksamaannya adalah 5X plus 3Y lebih besar dari 15. Udah dapat. Nah, kayak gini kalau bentuk kurvanya seperti ini. Memotong sumbu X dan memotong sumbu Y-nya diketahui. Kemudian model yang kedua, nah yang ini tuh melalui 0,0 ya. Cara menemukan persamaan garisnya ini, kalian tulis Y sama dengan, lihat dia memotong sumbu Y di berapa nih? Di 5 ya, berarti 5 kali sama X. Nah, memotong sumbu X di 3, tapi jadi per dia ya. Jadi kalian tulis Y sama dengan, memotong sumbu Y di 5 kalinya sama X. 5X, nah ini jadi pernya, per 3, kayak gitu ya. Nah, ini kan nama garisnya. Sekarang kita mau mencari nama pertidaksamaan yang memenuhi daerah ini, daerah garisnya. Tinggal kalian boleh uji pakai titik berapa aja. Tapi kebetulan di sini 0,0 nggak bisa dipakai uji ya, karena 0,0 dilalui oleh garis. Jadi kalian terserah mau menguji pakai daerah yang benar, yang berada pada daerah penyelesaian, atau yang salah, yang berada di luar daerah penyelesaian. Terserah kalian. Nah, misalnya ibu menguji pakai daerah ini, titik ini ya, titik yang ada pada daerah penyelesaian. Nah, ini kan nama titiknya adalah 0,1. Nah, kita masukkan 0,1 ke sini
dan kita buat pernyataannya menjadi benar. Kenapa buat benar? Karena 0,1 ada di daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, di sini ya. Nanti kita masuk ini. Y-nya diganti pakai 1 sama dengan 5 kali X-nya ganti pakai 0 per 3. Sorry, ini titik-titik ya. Berarti 1 titik-titik-titik, ini 5 kali 0, 0 bagi 3, 0 ya. Biar pernyataannya jadi benar. Berarti 0 lebih 1 lebih apa dari 0? Biar pernyataannya menjadi benar. Lebih besar ya. 1 lebih besar dari 0. Benar kan? 1 lebih besar dari 0. Nah, karena ini garisnya itu nyambung, maka isi sama dengan bawahnya. Nah, selanjutnya pertidaksamaannya tinggal diulang ini. Y, penghubungnya jadi ini. 5X per 3. Nah, sudah selesai. Nah, ini persamaannya. Persamaannya itu nama garisnya ini aja. Ini pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu berupa daerah ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini dia diketahui melalui 2 titik, tapi dia tidak diketahui memotong sumbu X dan sumbu Y di mana. Memotong sumbu X dan sumbu Y di mana nggak diketahui. Beda ya sama yang contoh pertama tadi. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita mau tahu persamaan garisnya terlebih dahulu melalui 2 titik, maka kalian pakai rumus persamaan garis waktu SMP. Masih ingat nggak? Yang rumusnya seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, yang kayak gini. X1 dan Y1-nya kalian boleh pilih titik yang mana aja. Yang penting kalau ini X1, ini harus jadi Y1-nya. Ini X2-nya, ini jadi Y2-nya ya. Tinggal substitusi aja ke sini. Y-nya tetap kurang Y1-nya 3 per Y2-nya 1 kurang Y1-nya 3 sama dengan X-nya tetap X min X1-nya 2 per X2-nya 3 kurang X1-nya 2. Tinggal diselesaikan. Y min 3 per min 2 ya, sama dengan X min 2 per 3 kurang 2, 1 ya. Nah, itu kali ini ke sini ya. Berarti jadinya Y min 3 sama dengan min 2 kali X, jadinya min 2X. Min 2 kali min 2 jadinya plus 4. Nah, sekarang semua variabel ibu pindahkan ke kiri. Y, ini tak pindahin ke sini. Plus 2X sama dengan 4-nya tetap, ini nyebrang ke sini jadi plus 3. Berarti Y plus 2X sama dengan 7. Nah, kita sudah dapat nama dari garisnya ya, baru garis yang ini. Sekarang kita mau nyari nama dari daerah penyelesaian ini. Nah, pertidaksamaannya kita mau cari. Sama seperti tadi, kalian boleh menguji pakai titik berapa aja. Kalau ini kebetulan bisa diuji pakai daerah 0,0 ya, karena daerah 0,0 tidak dilalui oleh garis. Beda sama ini tadi dilalui sama garis, makanya nggak bisa. Nah, ini kalian boleh pakai uji 0,0. Kebetulan 0,0 ada di daerah penyelesaian, maka ini merupakan daerah yang benar. Jadi kalian boleh masukkan 0,0 ke sini, dan kalian harus bikin pernyataannya menjadi benar. Berarti 0 ditambah 2 kali 0 titik-titik 7. Ini jadi 0 ya. 0 titik-titik 7. Biar pernyataannya benar, 0 lebih apa dari 7? Lebih kecil ya. Nah, ini putus-putus berarti nggak pakai sama dengan. Jadi kita dapat pertidaksamaannya itu tinggal ditulis ulang yang ini. Yang ini. Tinggal diganti penghubungnya pakai lebih kecil. Y plus 2X lebih kecil dari 7. Nah, kita sudah mendapatkan pertidaksamaan dari gambar-gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear berikut. Nah, sekarang kita akan belajar mencari pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau tadi kita sudah belajar yang linear, yang kurvanya berbentuk garis lurus. Sekarang kita akan belajar yang kuadrat. Nah, seperti itu kurang lebih bentuknya.
bisa nanti melengkung ke atas, bisa juga melengkung ke bawah gambarnya ya. Nah, di sini Ibu sudah tulis ada dua kasus cara mencari pertidaksamaan kuadrat. Jadi tergantung nanti gambar kalian apakah memenuhi kasus pertama atau kasus kedua. Kasus pertama itu jika diketahui dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini nanti kita namain selanjutnya titiknya itu. Serta diketahui sebuah titik yang dilalui. Nah, kita lihat contoh soal kita ini. Apakah dia diketahui memotong sumbu X di 2 titik? Nah, ini sumbu X ya. Nah, kurvanya diketahui ini memotong sumbu X di 2 titik. Sama minimal ada 1 buah titik yang dilalui. Nah, kebetulan ada ini, bisa ya. Jadi dia bisa masuk kasus 1. Nanti penyelesaiannya itu pakai yang di dalam kotak ini. Kemudian kasus yang kedua, bagaimana sih jika diketahui titik puncak atau balik, ini balik ya. Titik puncak atau baliknya dan sebuah titik yang dilalui juga. Nah, kita lihat itu bisa nggak dia pakai kasus 2 ini? Apakah diketahui titik puncak atau titik baliknya? Ini nama titik balik ya. Nah, diketahui ini titik baliknya. Sama minimal sebuah titik yang dilalui. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini juga titik yang dilalui. Jadi untuk soal ini kalian bisa menyelesaikan pakai kasus 1 maupun kasus 2. Nah, Ibu akan coba mengerjakan pakai kedua-duanya. Nanti kita akan cocokkan apakah jawabannya sama atau tidak ya. Pertama kita pakai kasus 1 dulu. Nah, kayak yang ini ya. Jika diketahui memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini memotong sumbu X di 2 titik. Kita namakan titik-titiknya ini sebagai X1,0 dan X2,0. Jadi ini X1-nya, ini X2-nya. Jadi di sini dulu ya. X1-nya adalah min 1. Kemudian X2-nya adalah 5 ya. Boleh kebalik. Kalau kalian mau X1-nya yang 5, X2-nya yang min 1 boleh. Kemudian sebuah titik yang dilalui. Nah, titik yang dilaluinya. Nah, boleh kalian pakai mana aja yang dilalui, asalkan jangan yang ini ya. Boleh ini kan dilalui nih. Boleh ini juga. Nah, Ibu pakai yang ini ya, yang dilalui. Ini namanya 0,-5. 0,-5. Selanjutnya, titik yang dilalui ini kita beri nama XY. Nah, kayak gini. X1-nya min 1, X2-nya 5, X-nya 0, Y-nya -5. Nah, selanjutnya pakai rumus yang ini. Nah, tulis ulang rumusnya ya. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, tinggal kita ganti semua nih. X, Y, X1, X2-nya kita ganti. Nanti kita akan mencari nilai A. Kita ganti ya. Y-nya kita ganti pakai -5. A-nya tetap karena kita mau cari nilai A-nya. X-nya ganti pakai 0 kurang X1-nya ganti pakai -1 untuk kurung. Buka kurung lagi, X-nya ganti pakai 0 kurang X2-nya ganti pakai 5. Berarti ini jadinya -5 sama dengan A kali ini 0 kurang -1 jadi 1 ya, positif 1. 0 kurang 5 berarti -5. Kita kali saja ini ya. Ini nih -5. A kali 1 A kali -5 -5A. Berarti ingat mau cari A. Berarti A sama dengan sama-sama bagi -5 berarti 1 ya. Kita udah dapat A-nya 1. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi ulang ke sini. Ke rumus ini kita substitusi ulang. Kita tulis ulang ya rumusnya. Y sama dengan A kali X min X1 X min X2. Nah, kali ini yang diganti A X1 sama X2-nya. X sama Y-nya nggak usah diganti, jadi tetap X sama Y ditulisnya. Nah, ini Y tetap, A-nya ganti pakai 1, X-nya tetap X, kurang, X1-nya ganti pakai -1, X-nya tetap, kurang, X2-nya ganti pakai 5. Y sama dengan 1, ini jadi X plus 1 ya. Ini jadi X min 5. Berarti Y sama dengan 1, ini kali pelangi. X kali X kuadrat, X kali min 5 X, 1 kali X plus 1X atau plus X, 1 kali min 5, ada min 5 ya. Y sama dengan 1 kali X kuadrat, ini jadi min 4X min 5. Nah, 1 kali apapun ya tetap ya, berarti
X kuadrat min 4X min 5. Nah, kita udah dapat nama dari persamaan kurvanya atau persamaan kuadratnya. Jadi nama yang ini aja. Sekarang kita mau nyari pertidaksamaannya kan? Nah, kebetulan daerahnya itu yang benar tuh ada di luar kurva ya. Kalian boleh nguji pakai titik berapa aja sama seperti tadi. Kalian boleh juga nguji pakai 0,0 karena 0,0 kebetulan tidak dilalui oleh kurva. Tapi ingat, 0,0 ini mewakili daerah yang salah. Karena yang benar kan ada di luar kurva, 0,0 ada di dalam kurva. Jadi kalian boleh substitusi 0,0 ke sini, tapi kalian bikin pernyataannya menjadi salah. Maksudnya, berarti 0 sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Berarti 0, ini titik-titik ya, kita mau tahu tandanya. Ini sisanya min 5. Biar pernyataannya menjadi salah, 0 lebih apa dari negatif 5? 0 lebih kecil ya. 0 lebih kecil dari negatif 5. Salah pernyataannya. Karena yang benar itu adalah 0 lebih besar dari negatif 5. Nah, sekarang kita lihat isi sama dengan nggak di bawahnya. Kurvanya kan putus-putus. Maka nggak usah pakai sama dengan. Berarti lebih kecil aja kayak gini. Tinggal kita susun ulang. Yang mana tadi? Nah, ini ya. Tinggal kita susun ulang. Yang ini ganti penghubungnya pakai lebih kecil. Berarti Y lebih kecil dari X kuadrat min 4X min 5. Nah, ini dia pertidaksamaan dari gambar ini. Jadi, ini merupakan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada gambar ini ya. Nah, kita tadi menyelesaikan pakai kasus 1. Tadi Ibu bilang dia juga bisa pakai kasus 2 karena kebetulan puncaknya juga diketahui. Jadi kita coba hapus ini, kita selesaikan pakai kasus 2 dan kita cek apakah nanti jawabannya sama apa enggak kayak ini ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal yang sama tadi tapi dengan kasus yang kedua ya. Diketahui titik puncaknya atau titik baliknya P, Q. Nah, ini titik baliknya ya, kita namain P, Q. Sama sebuah titik yang dilalui kita namain X, Y. Kalian boleh pakai titik yang ini, yang dilalui kurva ini, atau enggak yang ini. Nah, Ibu pakai yang ini ya. Ini 0, negatif 5, kita namain X, Y. Titik yang dilalui X, Y. Titik puncak atau titik baliknya P, Q. Kita pakai rumus yang ini, kasus kedua. Ini kan Y sama dengan A kali X min P kuadrat plus Q. Tinggal kita ganti, Y-nya pakai negatif 5, A-nya tetap karena kita mau nyari nilai A, X-nya ganti pakai 0, min P-nya ganti pakai 2 kuadrat plus Q-nya ganti pakai negatif 9. Berarti negatif 5 sama dengan A kali, nah ini kan 0 kurang 2 kan negatif 2. Negatif 2 kuadrat itu kan 4 ya langsung ya. Tambah negatif 9, menang negatif 9 ya. Kemudian ini kita bawa ke ruas yang sama ke sini. Jadi jadinya negatif 5 tambah 9 ya. Ini ke sini berubah tanda ya. A kali 4, 4A. Negatif 5 tambah 9 jadinya 4 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan sama-sama bagi 4, jadi dapat 1 ya. Nah, kita udah dapat A-nya 1. Tinggal kita susun ulang lagi pakai rumus yang sama. Kita tulis ulang dulu. Y sama dengan A kali X min P kuadrat plus Q. Nah, tapi kali ini X sama Y-nya nggak usah diganti. Yang diganti hanya A, P sama Q aja ya. Y-nya tetap, A-nya ganti pakai 1, X-nya tetap min, P-nya ganti pakai 2 kuadrat ditambah Q-nya ganti pakai negatif 9. Ini udah menang negatif 9 aja ya. Tak langsung tulis negatif 9. Berarti Y sama dengan 1. Nah, ini tinggal dikuadratin. Berarti X kuadrat. Ini kali ini negatif 4 kali X negatif 4X. Ini kuadrat jadinya plus 4 kurang 9. Berarti Y sama dengan 1 kali semua ini berarti tetap ya. X kuadrat min 4X plus 4 kurang 9. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X. Nah, ini sama ini jadi min 5 ya.
Nah, ini kan masih nama dari persamaan kurvanya ya. Nah, nama garis yang ini baru. Sekarang kita mau nyari daerahnya. Sama seperti tadi, kita boleh uji pakai 0,0. Nah, 0,0 itu berada pada daerah yang salah ya. Kan yang benar itu di sini, yang di luar kurva. 0,0-nya di dalam kurva. Jadi kalian boleh uji pakai 0,0 dan kalian bikin pernyataannya nanti menjadi salah. Ya ganti ini XY ya, ingat. T0 sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Ini titik-titik ya, kita mau cari tandanya soalnya. 0, ini jadi 0, ini negatif 5. Biar pernyataannya salah, maka 0 harus lebih kecil ya dari negatif 5. 0 lebih kecil dari negatif 5. Salah pernyataannya kan? Nah, karena garisnya putus-putus, berarti nggak pakai sama dengan. Berarti lebih kecil aja. Tinggal kita tulis ulang yang ini. Kita ganti penghubungnya pakai lebih kecil. Y lebih kecil dari X kuadrat min 4X min 5. Nah, dapat. Jadi kalian bisa bandingkan sama penyelesaian dengan kasus 1 tadi. Jawabannya sama ya. Jadi kebetulan untuk soal itu bisa diselesaikan dengan kasus 1 maupun kasus 2. Jika seandainya nanti kalian dapat soal, diketahuinya hanya ini dan ini, puncaknya nggak ditahu, berarti kalian cuma bisa menyelesaikan pakai kasus 1. Begitu juga sebaliknya, jika nanti kalian dapat di soal, dia nggak jelas nih memotong sumbu X-nya di mana, tapi puncaknya diketahui. Jadi kalian tinggal pakai kasus 2 aja. Nah, seperti itu ya. Jadi demikianlah penjelasan pada video kali ini. Semoga kalian bisa paham ya dengan penjelasan tadi. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.